Selamat pagi rekan-rekan sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu kita membahas bagian terakhir dari Mazmur 2, di mana kita sudah berkali-kali membahas dari Mazmur 2 ini berbagai topik. Yang pertama adalah tentang makna urapan Allah dan juga Allah perjanjian yang memberikan urapan tersebut. Kemudian kita berbicara tentang Al-Masih, yaitu yang diurapi oleh Allah, pemimpin dan juru selamat yang diurapi oleh Allah. Dan yang terakhir minggu lalu kita bicara tentang umat yang diurapi Allah. Nah, kali ini kita akan membahas Mazmur pasal 3 yang juga masih berkaitan dengan tema umat yang diurapi Allah, yaitu siapa yang berada di pihak Allah, siapa kawan, siapa lawan Allah. Ya, yang kita sama-sama ambil dari Mazmur pasal 3. Kawan atau lawan. Saya bacakan untuk kita sekalian dari Mazmur pasal 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti ditulis di ayat 1 tadi, Mazmur 2 itu adalah Mazmur yang ditulis Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom anaknya yang sudah memberontak kudeta terhadap dia. Jadi pada waktu itu Absalom sudah merebut tampuk kekuasaan di Yerusalem, berhasil merebut kursi tahta kerajaan pada waktu itu, sehingga Daud dan pengikutnya harus lari dari Yerusalem. Nah, berkali-kali di sini di perikop ini, Daud menggunakan kata banyak musuh, banyak yang melawan, banyak yang menyerang. Itu menunjukkan betapa sulitnya keadaan Daud pada waktu itu. Betapa mencekamnya situasi bagi Daud. Benar-benar musuh-musuhnya ini mau datang mencari dia dan mau membunuh dia bahkan. Ya, dia tertekan dari banyak pihak. Ya, bukan hanya Absalom saja yang ternyata mau melawan dia, tapi banyak musuh-musuh Daud yang kemudian mendukung Absalom yang sudah memberontak melawan ayahnya sendiri. Nah, tapi kita semua tahu akhir dari cerita ini, bahwa akhirnya Daud dan pengikutnya berhasil merebut kembali tahta di Yerusalem, berhasil menang atas Absalom dan pengikut-pengikutnya, dan akhirnya Absalom harus mati. Ya. Nah, permasalahannya adalah Mazmur pasal 2 ini adalah Mazmur atau bagian firman Tuhan yang sering dipakai sebagai alat politik. Lihat, ya, ini adalah Daud yang dipilih oleh Allah sehingga tidak ada orang yang berhasil menggulingkan dia. Demikian juga dipakai oleh orang-orang, pemimpin-pemimpin, mungkin pemimpin gereja, mungkin pemimpin politik, menggunakan ayat ini untuk berkata apa? Nah, lihat, ini adalah pemimpin yang sudah dipilih oleh Allah, nggak mungkin bisa dijatuhkan oleh siapa-siapa. Apalagi kalau pemimpin tersebut adalah orang Kristen. Ya. Benarkah demikian? Nah, fenomena ini, di mana pengaruh agama dipakai oleh kekuasaan politik, ya, sebagai kendaraan politik, baik orang-orang pemimpin maupun juga partai-partai, bukan hanya terjadi di tempat-tempat yang kita tahu seperti di Indonesia atau Malaysia atau Amerika yang baru-baru ini kita dengar juga, tapi juga di berbagai belahan dunia. Berbagai tempat di dunia, khususnya tempat-tempat di mana agama tertentu itu menjadi agama mayoritas. Iman mayoritas orang di negara tersebut. Politikus tidak segan-segan menggunakan agama
sebagai suatu alat atau kendaraan politik mereka. Ini bukan sesuatu yang baru ya, sejak zaman dulu pun, zaman dulu kala hubungan ini sudah sering digunakan, sudah sering dieksploitasi baik oleh pemimpin-pemimpin politik untuk menggunakan pengaruh agama demi kekuasaan mereka, mempertahankan kekuasaan mereka atau merebut kekuasaan orang lain, atau sebaliknya, pemimpin-pemimpin agama juga menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi policy-policy atau peraturan-peraturan negara, atau mendesak pemimpin-pemimpin untuk membuat peraturan-peraturan tertentu. Nah, pertanyaannya di sini kadang-kadang orang berpikir, berarti Tuhan ada di pihak siapa ya? Apakah ada di pihak partai A, partai B, pemimpin A, atau pemimpin B? Menurut saya dan berdasarkan firman Tuhan, bukan demikian isunya. Pertanyaannya itu bukan Tuhan ada di pihak siapa, bukan. Kita perhatikan bahkan orang Israel sendiri, ya, yang disebut umat pilihan Allah. Waktu dulu mereka berperang di zaman hakim-hakim sebelum ada raja, mereka berperang melawan orang Filistin, dan pada waktu itu Imam Eli punya 2 orang anak, Hofni dan Pinehas. 2 orang anak ini adalah orang yang melawan Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka sering mencuri, korupsi kekuasaan mereka di bait Allah. Nah, kemudian ketika mereka memimpin perang melawan Filistin, mereka dengan berani membawa tabut perjanjian Allah ke dalam medan peperangan. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu. Ya. Kalau mereka sadar bahwa mereka adalah umat Allah, mereka nggak perlu sampai bawa tabut perjanjian ini. Tapi kenapa tabut perjanjian ini harus dibawa-bawa ke medan peperangan? Ini untuk menunjukkan bahwa Allah, Yehova itu berada di pihak mereka. Padahal hidup mereka, Hofni dan Pinehas khususnya, adalah orang-orang yang hidupnya melawan Tuhan, yang mengkorupsi kuasa mereka di dalam tabernakel atau kemah suci Allah. Sehingga akhirnya orang Israel kalah perang melawan orang Filistin pada waktu itu. Mereka terpukul, kalah, banyak yang mati, termasuk Hofni dan Pinehas mati di medan perang. Bahkan tabut perjanjian Allah pun direbut oleh orang Filistin. Nah, bahkan Imam Eli ketika dia mendengar berita tersebut, anak-anaknya mati dan tabut perjanjian direbut, dia langsung jatuh ke belakang dan dia pun mati. Jadi saya rasa pertanyaannya itu bukan Allah di pihak siapa. Itu pertanyaan yang kurang tepat. Pertanyaan yang lebih tepat yang harus kita tanyakan untuk kita masing-masing satu persatu, bahkan untuk seluruh dunia pada saat ini adalah, siapa yang berada di pihak Allah? Sekali lagi, siapa yang berada di pihak Allah? Siapakah yang menjadi kawan Allah? Dan siapakah yang menjadi lawan Allah? Ingat bahwa Allah tidak bermain politik. Tidak peduli siapapun pemimpinnya, siapapun partai politik yang berkuasa pada waktu itu, Allah tidak serta-merta berpihak kepada sisi tertentu. Ya. Misalnya di Amerika, Allah berpihak kepada Republikan atau kepada Demokrat. Ya. Atau di Indonesia, Allah berpihak kepada partai-partai yang mendukung Jokowi misalnya, atau yang melawan Jokowi. Tidak. Allah tidak bermain politik. Ya. Entah pemimpinnya itu bahkan orang beriman, atau partainya itu bahkan partai bikinan orang Kristen, bahkan pakai nama-nama Kristen, atau nama Yesus Kristus dibawa-bawa di nama partainya. Bukan berarti bahwa Tuhan serta-merta ada di pihak mereka. Pemimpin dunia itu bisa naik, bisa turun. Partai politik itu bisa naik kuasa, bisa juga turun pamornya. Tetapi Allah, tetaplah Allah. Allah adalah Allah yang berdaulat. Kalau Allah berpihak kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin naik turun sementara, partai-partai yang naik turun sementara juga, maka Allah bukan Allah yang berdaulat, bukan? Dia hanyalah Allah yang dipakai sebagai alat politik semata-mata. Jadi Allah lah yang berdaulat, bukan pemimpin, bukan partai politik. Jadi bukan Tuhan ada di pihak siapa, tetapi siapa yang ada di pihak Tuhan, itu pertanyaan yang lebih penting. Itu pertanyaan yang lebih tepat ditanyakan khususnya oleh orang-orang Kristen, oleh umat Tuhan.
Siapa yang berada di pihak Allah? Ini bukan berarti bahwa Allah perlu backingan, Allah perlu dukungan ya. Bukan berarti juga bahwa Allah perlu suara kita. Seperti lagi pemilu, dia perlu suara kita, voting kita untuk mengakui dia Allah. Nggak perlu. Allah tetap berdaulat. Mau Anda dan saya percaya sama dia, Allah tetap berdaulat. Mau Anda dan saya beriman kepada dia, taat kepada dia, Allah tetap berdaulat. Makanya, bukan Allah yang perlu kita, kita yang perlu Allah. Itu sebabnya pertanyaan yang tepat itu bukan siapa, Allah di pihak siapa, tetapi siapakah yang di pihak Allah? Siapakah yang mau menjadi kawan Allah? Justru Allah mengundang, mencari orang-orang berdosa kembali kepadanya. Untuk apa? Untuk berada di pihaknya. Bukan di pihak kegelapan, bukan di pihak dunia yang berdosa. Kenapa? Karena dialah satu-satunya harapan kita. Dialah satu-satunya pemimpin kita yang bisa memimpin kita keluar dari perbudakan dosa, perbudakan setan, perbudakan maut. Siapa yang di pihak Allah? Dengan demikian, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, bukan kepada kekuatannya sendiri, kebaikannya sendiri, kekuasaannya sendiri. Bukan juga mereka yang bersandar kepada kekuatan atau kekuasaan tertentu di dunia ini. Tetapi justru sebaliknya, mereka yang mau melepaskan segala kekuasaan, kekuatan, kelebihan mereka sebagai bukan suatu milik yang harus mereka genggam, tetapi sebagai milik yang mereka harus berikan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak kita imani. Jadi siapa yang berpihak kepada Allah? Mereka yang beriman kepadanya, yang bersandar kepadanya, yang hanya berharap kepadanya. Dan yang kedua, yaitu mereka yang taat kepada perintahnya. Bukan mencari-cari alasan untuk nggak taat. Sering kali di dalam baik dunia politik atau juga dunia keagamaan, kita bisa jadi kita menjunjung suatu tradisi, menjalankan suatu tradisi demi ya untuk apa? Untuk melakukan sesuatu sehingga tidak perlu melakukan yang lainnya. Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus, khususnya untuk orang-orang Yahudi di zamannya. Orang-orang Yahudi di zamannya memberikan yang namanya kurban, ya, mendedikasikan harta miliknya untuk kurban bagi Allah. Tapi dengan demikian mereka bilang mereka diberikan pengecualian, nggak perlu lagi dengan uangnya itu menjaga, mendukung, menghidupi orang tua mereka yang sudah tua. Apakah demikian yang Allah harapkan dari umatnya? Menggunakan suatu tradisi demi untuk mencari alasan untuk nggak melakukan perintah Allah yang lainnya. Ingat yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1. Siapakah yang di pihak Allah? Siapakah mereka yang diberkati oleh Allah? Yaitu mereka yang bergaul bukan dengan orang-orang fasik, tetapi mereka yang bergaul dengan Allah dan bergaul dengan firman-Nya, dengan Taurat Tuhan, siang dan malam. Dan Allah juga tidak bisu, dan Allah juga tidak sembunyi-sembunyi memberikan kita misteri apa yang Allah mau dari hidup kita. Enggak, Allah sudah memberikannya dengan jelas. Saya kasih satu contoh dari Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nabi Mika pada waktu itu memberikan peringatan kepada orang Yahudi yang mereka mencari alasan. Mereka bilang mereka mau menyembah Allah, memberikan berbagai macam persembahan kurban kepada Allah. Korban lembu, korban domba, bahkan minyak-minyak beratus-ratus, beribu-ribu liter. Tetapi mereka tidak berbelas kasihan kepada orang lain. Tetapi mereka
tidak menjalankan keadilan di dalam hukum mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk hidup rendah hati di hadapan Allah. Apa gunanya? Apa gunanya kita menjalankan satu tradisi demi untuk mencari alasan untuk nggak menjalankan perintah Allah yang lainnya? Tidak ada gunanya. Maka kita harus bertanya terus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agenda siapa yang kita layani dalam hidup kita? Apakah agenda politik? Apakah agenda bisnis? Apakah agenda hukum tertentu? Agenda tradisi tertentu? Atau agenda pribadi? Supaya kita kaya, supaya kita pamor, supaya kita naik pangkat, kita tambah kuasa? Ataukah agenda Allah? Rencana Allah yang kita cari, yang kita layani dalam hidup kita? Pada akhirnya, hanya rencana Allah yang akan jadi dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah bagi umatnya? Ataukah kita justru mau menjadi bagian dari penghakiman Allah bagi dunia yang berdosa ini? Silahkan Anda mengambil keputusan. Ya, ketika kita mengambil keputusan untuk berada di pihak Allah, untuk menjadi bagian dari rencana Allah, rencana keselamatan Allah yang kekal bagi umatnya. Hidup kita dalam dunia ini tidak ada yang bisa menjamin memang. Mungkin kita sengsara, mungkin kita menderita. Dunia ini bisa melakukan segala macam perkara bagi orang-orang yang mau taat, setia mengikut Allah. Mungkin membuat kita menderita sengsara, membuat kita jatuh miskin, bahkan mungkin membuat kita jatuh sakit, bahkan mati sekalipun. Tetapi ingat apa kata firman Tuhan, Matius pasal 10 ayat 28, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saya akan menutup renungan pada pagi hari ini dengan satu pertanyaan atau satu tantangan bagi kita semua. Siapakah yang kita layani di dunia ini? Agenda siapa yang kita layani? Karena pertanyaannya itu bukan kepada siapa Allah berpihak, kepada partai mana, kepada kubu mana Allah berpihak di dalam dunia ini. Tapi pertanyaan adalah, siapakah yang mau berada di pihak Allah? Siapakah yang mau menjadi kawan Allah? Kiranya kita semua yang sujud, tunduk, beriman kepada Dia dan taat kepada Dia, benar-benar boleh mengalami kemenangan Allah pada akhirnya. Entah apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, Tuhan menjanjikan kita suatu kemenangan bagi setiap orang yang berada di pihak-Nya. Bahwa tidak ada yang bisa melepaskan kuasa, kekuatan, partai politik, hukum, penderitaan yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus anaknya, yang sudah mati, menebus dosa kita dan bangkit kembali memberikan kita hidup yang baru. Tuhan memberkati.